Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayahanda dan bunda? Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Insya Allah kali ini memasuki episode kelima. Perundungan dan kekerasan berbasis gender. Bukan candaan kalau melukai. Itu poin yang perlu kita harus selalu dengung-dengungkan. Episode kali ini menolong kita semua untuk membedakan konflik biasa, perundungan, dan kekerasan berbasis gender yang sering dinormalisasi. Kalimat itu cuma bercanda, sering terdengar ringan, tetapi bagi anak yang terus menjadi sasaran, itu bisa menjadi sumber takut setiap hari. Ayahanda dan bunda yang perlu kita ketahui, ada beberapa ciri utama perundungan. Perundungan bukan sekedar konflik atau beda pendapat. Ada pola yang membuatnya lebih berbahaya bagi anak-anak kita. Pertama, ada niat menyakiti. Perkataan, tindakan, atau candaan dipakai untuk melukai atau menjatuhkan teman-temannya. Atau ada satu teman. Kedua, ada ketimpang puasa. Pelaku merasa lebih kuat, lebih populer, lebih senior, atau lebih dominan. Yang ketiga, terjadi berulang. Anak menjadi sasaran terus-menerus, sehingga rasa takut tumbuh setiap hari, yang kemudian tahu-tahu anak tidak mau sekolah. Nah, itu. Ketiga ciri ini bertemu situasinya bukan lagi sekedar bercanda biasa. Ayahanda dan bunda perlu kita bedakan konflik biasa dan perundungan. Kalau konflik biasa, itu dua pihak masih relatif seimbang, saling kuat. Kejadian biasa satu kali dan selesai. Masih ada ruang untuk memperbaiki relasi. Lalu yang terakhir, tidak ada pola sasaran tetap. Tapi kalau perundungan, itu ciri-cirinya satu pihak terus menjadi sasaran. Misalnya ada satu anak atau ada kelompok anak itu sering menjadi sasaran. Terjadi berulang-ulang atau menumpuk. Ada rasa takut untuk datang ke sekolah. Tuh, sudah dapat tanda-tanda red flag. Anak mengalami korban. Korban merasa sendirian dan tidak aman. Untuk itu, bukan semua masalah antar anak adalah perundungan, tetapi perundungan harus dikenali sendiri, mungkin agar tidak dibiarkan menjadi budaya. Apalagi saat ini Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 itu sudah diterapkan. Bentuk perundungan yang sering dinormalisasi. Apa saja mereka? Pertama, ejekan tubuh. Komentar tentang bentuk tubuh, warna kulit, tinggi badan, atau penampilan. Nama panggilan yang merendahkan. Nama anak yang sudah dibuat baik melalui sebuah proses yang sakral dan melalui sebuah upacara, lalu melalui sebuah proses administrasi yang sangat ketat, dijadikan barang candaan. Julukan yang menempel dan membuat anak menjadi malu. Ketiga, pengucilan sosial. Anak dijauhkan, tidak diajak, atau dibuat merasa tidak diterima.
Untuk itu, ayo ajak anak-anak kita untuk selalu percaya diri. Yang mampu menilai diri kamu hanya Allah dan dirimu sendiri. Itu perlu kita terus dorong. Penyebaran cerita, gosip, atau rumor yang mempermalukan anak. Sehingga semua itu tahu. Komentar yang mempermalukan. Candaan yang membuat anak menjadi bahan tertawaan. Untuk itu harus mulai kita perhatikan. Kalimat seperti cuma bercanda tidak bisa dipakai untuk menutupi luka yang terus diulang pada anak. Untuk itu, ayahanda dan bunda, ayo ajak anak-anak kita untuk mengidentifikasi dan coba melatih diri untuk menghindarkan melakukan hal-hal yang sebagaimana kami jelaskan sebelumnya. Ada hal yang juga perlu kita dalami secara khusus terkait dengan kekerasan berbasis gender di sekolah juga harus dikenali. Bentuk yang sering muncul. Pertama, stereotip anak laki-laki harus keras, anak perempuan harus diam. Kedua, pelecehan verbal dan komentar tubuh. Untuk itu, kembali lagi, ayo baca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Catcall itu masuk. Pelecehan, ejekan terhadap ekspresi, pakaian, atau cara bicara. Lalu yang terakhir, penilaian merendahkan berdasarkan gender. Masalahnya bukan hanya kata-kata, tetapi pesan merendahkan yang terus diulang sampai anak merasa malu menjadi dirinya sendiri. Apa dampaknya dari semua itu pada anak? Pertama, anak takut sekolah. Anak percaya diri mulai drop, murung, kadang-kadang suka marah, atau mulai menarik diri. Ini khawatir nih. Lalu terakhir, merasa tidak aman di kelas atau merasa tidak aman di tempat di mana dia sering bertemu dengan anak-anak pergaulannya. Tanda yang perlu dibaca oleh orang dewasa terhadap anak-anak yang mengalami bullying atau yang mengalami kekerasan atau perundungan. Ayah dan bunda perlu dibaca dan juga oleh guru. Pertama, anak-anak sudah mulai takut sekolah. Anak enggan berangkat, alasan sakit, atau cemas menjelang masuk kelas. Deg-degan. Percaya diri menurun. Tadinya dia sangat percaya diri, berprestasi. Ini biasanya ada beberapa anak, terutama anak angkat yang tidak tahu bahwa diri dia adalah anak angkat, kemudian dibully oleh temannya. Sehingga ini membuat kepercayaan diri dia menurun. Anak terlihat tanpa ragu, malu, atau merasa dirinya tidak berharga. Murung atau marah. Emosi berubah drastis tanpa sebab yang jelas. Menarik diri, anak menjauh dari teman, dari kegiatan, atau dari ruang sosial. Untuk itu, anak sering menunjukkan luka lewat perilaku sebelum sanggup menjelaskan dengan kata-kata. Ayo, ayahanda dan bunda yang sudah lama menjadi manusia, gunakanlah
kemampuan kita untuk mendengar, melihat, merasakan situasi yang ada di sekitar anak atau hal-hal yang sering dialami oleh anak-anak kita. Dengan begitu, kita akan menjadi individu yang sangat membantu melindungi anak-anak di sekitar kita. Peran-peran ini sebetulnya sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, khususnya di pasal 72. Peran orang per orang, lembaga, dunia usaha, maupun media. Ada beberapa peran orang dewasa dan saksi yang perlu diperhatikan. Untuk itu, jangan ikut menertawakan anak. Apa yang perlu kita perbuat? Yang memperburuk keadaan itu, pertama, ikut tertawa atau menganggapnya lucu. Menyuruh anak lebih kuat atau lebih tahan. Ayo, kamu bisa. Bahaya tuh ya. Biarkan. Membiarkan gosip atau ejekan menyebar terus-menerus. Lalu mengabaikan tanda karena dianggap hal biasa. Yang perlu diupayakan atau yang perlu dilakukan. Hentikan ejekan atau komentar yang merendahkan. Jangan ikut menyebarkan cerita. Bantu anak mencari orang dewasa aman dan bertindak cepat sebelum rasa takut itu mengendap, menancap pada diri setiap anak. Saksi punya peran, tidak ikut menertawakan dan berani mencari bantuan adalah bentuk perlindungan yang nyata terhadap anak-anak yang ada di sekitar kita. Itu harus kita pahami bersama-sama. Ada aturan sederhana yang bisa langsung kita praktekkan. Pertama, berhenti, stop. Hentikan ejekan, komentar tubuh, atau candaan yang melukai. Bilang tidak bila anak dan saksi bisa berkata bahwa itu tidak lucu dan tidak aman. Lalu yang ketiga, ayo segera minta bantuan, segera cari guru, cari wali kelas, atau orang dewasa aman yang ada di sekitar kita, misalnya satpam atau penjaga piket atau guru yang diberi amanah untuk itu. Aturan sederhana yang diulang terus akan membantu sekolah dan rumah memiliki bahasa perlindungan yang sama. Untuk itu, ayo para ayah, para bunda, para guru untuk memperhatikan aturan sederhana ini. Ini yang mungkin yang dapat kami sampaikan. Untuk itu, lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang tidak membiarkan rasa takut tumbuh diam-diam. Ayo, buat aturan sederhana. Berhenti. Bilang tidak, minta bantuan. Kedua, sepakati di rumah dan di sekolah bahwa candaan yang melukai bukan candaan sehat. Yang ketiga, pastikan anak tahu siapa orang dewasa aman saat merasa takut. Perundungan sering terlihat kecil di awal, karena itu keberanian orang dewasa untuk menanggapi dengan serius adalah perlindungan pertama. Demikian, semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Berharap mendapatkan berkah dan ridho dari Allah.
yang selalu memberikan cahaya kepada kita, yang hari ini sudah lembut, berharap semakin lembut terhadap anak-anak kita yang ada di sekitar kita, baik itu di rumah maupun ada di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.